warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin dengan NIM 2381070072 dari kelas PGMI 3C. Video kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari soal mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Yang pertama itu soal yang membahas tentang perbedaan antara komponen rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga modul ajar. Dan perbedaan antara keduanya itu saya pertama akan membahas tentang komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu atau RPP. Yang pertama, RPP itu mengandung tujuan pembelajaran. Dari RPP sendiri, tujuan pembelajaran itu menyatakan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada materi pembelajaran, menjelaskan konten yang akan diajarkan. Kemudian yang tiga, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini menggambarkan strategi yang akan digunakan untuk mengajar. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran. Di situ mengandung rincian langkah-langkah yang akan diambil selama proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Jenis penilaian yang akan dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar. Kemudian ada alat dan sumber belajar. Alat dan sumber belajar ini yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada waktu. Durasi yang diperlukan untuk setiap kegiatan itu dicantumkan dalam RPP tersebut. Nah, kemudian ada komponen dari modul ajar itu sendiri. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini lebih detail, kayak menyampaikan tujuan yang lebih spesifik terkait dengan modul ajar tersebut. Kemudian yang kedua ada materi pembelajaran. Konten di materi pembelajaran ini lebih mendetail dan terstruktur dengan baik. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Kegiatan aktivitas pembelajaran ini dirancang untuk mendukung pemahaman materi tersebut. Kemudian ada penilaian. Metode evaluasi yang lebih terinci dan juga terfokus pada modul. Kemudian ada panduan untuk pengajar, instruksi dan tips bagi pengajar dalam menyampaikan sebuah materi. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini mengandung referensi dan sumber tambahan yang relevan bagi siswa. Kemudian ada format dan struktur. Di sini format dan struktur itu mengandung desain modul yang dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran itu sendiri. Dari komponen yang tadi saya sebutkan dapat disimpulkan kalau RPP itu lebih berfokus pada perencanaan proses pembelajaran secara keseluruhan, sedangkan modul ajar sendiri lebih berorientasi pada penyampaian materi tertentu dengan struktur yang lebih mendalam. Soal nomor 2 itu tentang tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu sendiri sangat penting dalam perencanaan pembelajaran karena beberapa alasan yang akan saya sebutkan itu didukung oleh teori pendidikan. Tes diagnostik itu yang pertama dapat mengidentifikasikan kebutuhan belajar. Nah, tes diagnostik ini dapat membantu guru mengidentifikasikan kelebihan dan juga kelemahan dari siswa tersebut. Menurut teori konstruktivisme oleh Piaget dan juga Vygotsky, itu pemahaman siswa dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah ada dari siswanya itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan materi dan juga metode pengajaran yang sesuai dengan kekuatan dan juga kelemahan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tes diagnostik dapat menyesuaikan metode pembelajaran. Nah, hasil dari tes diagnostik memungkinkan guru untuk merancang strategi pengajaran yang berbeda untuk berbagai kelompok siswa.
Teori pendidikan yang mendukung itu teori diferensiasi pembelajaran, menekankan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu atau siswa itu sendiri. Dengan begitu, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian yang ketiga, dari manfaat atau pentingnya tes diagnostik itu sendiri dapat pengembangan tujuan pembelajaran. Tes diagnostik dapat membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih realistis dan juga terstruktur, juga terukur. Berdasarkan teori SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan juga Time-bound. Tujuan jelas dan terukur diperlukan untuk memandu proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, itu tentang monitoring kemajuan dari siswa. Nah, tes diagnostik itu berfungsi sebagai alat untuk memantau kemajuan dari siswa dari waktu ke waktu atau dari tahap satu ke tahap selanjutnya. Nah, teori ini tuh yang mendukung adalah teori pembelajaran berbasis bukti. Nah, menyatakan bahwa data yang dikumpulkan melalui penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan juga pembelajaran. Kemudian ada tes diagnostik itu dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan. Dengan memahami kebutuhan dan juga kemampuan siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik dan juga relevan. Nah, teori yang mendukung ini tuh adalah teori motivasi oleh Deci dan juga Ryan, atau biasa disebut dengan teori kemandirian, menunjukkan bahwa siswa lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes diagnostik ini adalah sangat penting karena tes diagnostik ini alat penting dalam perencanaan pembelajaran, dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Dengan cara mengimplementasikan atau mengintegrasikan hasil tes diagnostik ke dalam perencanaan, guru juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa itu sendiri. Soal nomor 3 itu saya akan menjelaskan tentang metode, pendekatan, langkah-langkah, penilaian, dan lain-lain. Saya itu akan menjelaskan atau menerangkan secara singkat bagaimana metode, langkah-langkah, kemudian penilaian dari ekosistem atau berdasarkan data yang sudah tercantum dalam soal itu sendiri. Yang pertama itu pendekatan dan juga metode pembelajaran. Pendekatan yang saya pilih atau gunakan itu tentang pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, atau yang biasa kita sebut dengan CTL. CTL ini menekankan pada keterlibatan antara materi yang diajarkan dan juga kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu metode inquiry dan juga diskusi kelompok. Nah, metode ini cocok karena mereka bisa lebih aktif dalam mencari informasi, dapat berkolaborasi dan juga berdiskusi dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan atau menerangkan langkah-langkah secara singkat tentang metode tersebut. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, guru dapat mengajak siswa untuk mengerti gambar berbagai ekosistem yang berbeda seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput atau pegunungan, dan lain-lain. Terus guru dapat menyampaikan pertanyaan pematik kayak, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem ini ya? Kemudian habis itu dapat mengaitkan konsep ekosistem dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti membahas bagaimana tumbuhan dan hewan saling berkegantungan satu sama lain di sekitar mereka saja. Kemudian bukan sekitar mereka saja, saya menyebutkan sekitar mereka saja agar mereka lebih terbuka pikirannya begitu. Kemudian ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini dapat membagi siswa dalam kelompok kecil
Setiap kelompok itu diberikan gambar ekosistem yang berbeda seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, siswa ini diminta untuk berdiskusi mengenai interaksi antara makhluk hidup yang ada dalam ekosistem tersebut, seperti kayak simbiosis, mutualisme, dan lain-lain. Nah, siswa yang memiliki gaya belajar tersebut dapat bergerak untuk mengamati berbagai gambar dan menyusun peran masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem tersebut, seperti produsen, konsumen, dan juga seterusnya. Nah, kemudian penjelasan. Kita masuk ke tahap penjelasan. Guru dapat menjelaskan secara langsung interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem seperti produsen, konsumen, dekomposer, dan lain-lainnya yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian menggunakan contoh yang mudah dipahami dan menghubungkannya dengan kegiatan sehari-hari. Seperti misalnya kerbau, ada burung. Nah, burung itu memakan kutu-kutu yang ada di kerbau. Kemudian ada tahap penugasan. Setiap kelompok itu diberikan tugas untuk membuat sebuah model ekosistem dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kertas berwarna, karton, atau bahan alami seperti batu, ranting, rumput, dan lain-lain, atau biasa kita sebut dengan diorama. Nah, model ini bertujuan untuk menggambarkan interaksi antar makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada refleksi. Nah, refleksi ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan menjelaskan interaksi antar makhluk hidup yang mereka temukan di model ekosistem yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Nah, kemudian diskusi kelas untuk memperdalam pemahaman tentang ekosistem dan interaksi antara makhluk hidup. Kemudian itu refleksi udah bagian atau tahap terakhir dari langkah-langkahnya. Nah, kita kemudian masuki kepada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa gambar ekosistem, gambar yang memperlihatkan berbagai jenis ekosistem yang tadi saya sebutkan seperti hutan, laut, padang rumput, pegunungan, dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk memulai diskusi ataupun eksplorasi. Kemudian media selanjutnya ada alat peraga sederhana seperti gambar poster atau karton yang menggambarkan rantai makanan. Ini membantu siswa memvisualisasi hubungan antar makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada model ekosistem. Nah, model ekosistem ini siswa membuat model fisik ekosistem dari bahan-bahan sederhana seperti yang tadi saya sebutkan atau biasa kita sebut dengan diorama. Kemudian media tersebut berupa buku teks. Nah, buku teks ini digunakan sebagai sumber informasi untuk memperdalam konsep ekosistem dan juga interaksi makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Kemudian tadi di soal juga kalau tidak salah itu membahas tentang perangkat digital. Di situ juga jika memungkinkan. Nah, yang saya pilih ini perangkat digital yang memungkinkan digunakan itu, atau jika ada atau tersedia dapat digunakan untuk menonton video singkat tentang ekosistem atau simulasi interaksi dalam ekosistem itu sendiri. Itu kan bisa menggunakan proyektor, laptop, kemudian ya juga dengan PPT animasi atau video animasi yang kita buat sendiri. Kemudian penilaian. Nah, penilaian yang digunakan dengan 3 aspek itu kognitif, afektif, juga psikomotor. Nah, saya akan membahas tentang penilaian tertulis atau kognitif. Soal pilihan ganda atau esai. Esainya esai singkat saja ya. Nah, tentang PG atau esai singkat itu tentang konsep dasar ekosistem seperti pengertian ekosistem, terus membahas tentang produsen, konsumen, dan lain-lain tentang mencakup tentang ekosistem itu sendiri. Kemudian ada soal cerita. Nah, soal cerita itu mengevaluasi sampai mana ya pemahaman dari siswa ini. Nah, kemudian pemahaman siswa itu dari tema ekosistem yang telah kita bahas. Kemudian ada penilaian afektif atau sikap. Nah, penilaian ini bisa diukur dengan pas kita melakukan
observasi selama diskusi kelompok, dan juga presentasi untuk menilai sikap kolaboratif, komunikasi, dan juga rasa tanggung jawab dari masing-masing siswanya sendiri. Kemudian ada penilaian terhadap partisipasi siswa dalam membuat model ekosistem dan diskusi tentang hasil kerja kelompok. Nah, kemudian ada yang terakhir itu penilaian psikomotor atau keterampilan siswa. Penilaian terhadap kreativitas siswa dalam membuat model ekosistem. Kemudian pengamatan terhadap keterlibatan siswa dalam penyusunan dan juga menjelaskan model pembelajaran ekosistem yang telah mereka buat. Kemudian ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini termasuk kreativitas dan ketetapan model. Saya akan bahas tentang psikomotor terlebih dahulu ya. Nah, rubrik penilaian psikomotor ini bisa dengan menanyakan apakah model yang dibuat menggambarkan interaksi yang tepat antara makhluk hidup dalam ekosistem itu sudah tepat. Nah, kemudian keterampilan kolaborasi atau afektif dari sikap. Bisa dengan apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan juga aktif dalam berdiskusi. Kemudian pemahaman konsep atau kognitif, itu bisa dengan sejauh mana sih siswa memahami konsep interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, baik melalui tes tertulis yang tadi saya sebutkan maupun soal diskusi dan juga pilihan ganda. Dari rencana pembelajaran tadi yang saya sebutkan, saya diharapkan siswa dapat lebih memahami dan juga mengaplikasikan konsep interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem sambil memanfaatkan gaya belajar yang dominan pada beberapa siswa itu sendiri yang sudah disesuaikan tadi. Dari tes diagnostik kan sudah kita dapat menyesuaikan metode dan juga strategi yang akan digunakan. Begitu. Nah, kita akan bahas tentang soal yang keempat. Soal yang keempat itu tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki perencanaan pembelajaran agar siswa tidak hanya bisa menghafal tapi juga dapat memahami konsepnya dengan merancang pembelajaran HOTS atau higher order thinking. Nah, langkah-langkahnya itu bisa dengan yang pertama itu bisa dengan menganalisis kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga dapat dipastikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada domain kognitif tingkat rendah seperti yang menghafal. C1 itu remembering dan memahami, atau C2 understanding. Kemudian tetapi juga melibatkan kemampuan analisis atau C4. Nah, kemudian C5 itu mengevaluasi dan C ke-6 itu kreasi sesuai taksonomi Bloom. Tujuan pembelajaran yang mengarah ke HOTS mendorong siswa agar bisa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, yang kedua itu dapat merancang pertanyaan dan tugas berbagai HOTS. Buat pertanyaan yang membutuhkan analisis hubungan antara konsep, bukan sekedar fakta aja. Contohnya itu seperti mengapa sih suatu ekosistem bisa terganggu jika salah satu komponennya hilang. Nah, berikan contoh kasusnya ya, seperti itu. Kemudian bisa melibatkan tugas yang meminta siswa untuk membuat solusi atau inovasi seperti proyek ataupun studi kasus. Nah, dari studi kasus ini atau dari proyek ini dapat dicontohkan atau misalnya itu merancang solusi kreatif untuk mengurai sampah plastik di lingkungan sekitar siswa tersebut. Nah, kemudian ada menggunakan pendekatan pembelajaran afektif, menerapkan metode seperti problem based learning atau biasa kita sebut dengan PBL. Siswa dapat memecahkan masalah dunia nyata
atau dunia dari kehidupan sehari-hari siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari. Kemudian bisa dengan inquiry based learning. Siswa menemukan sendiri jawaban melalui investigasi maupun eksperimen. Kemudian ada project based learning. Siswa mengerjakan proyek jangka panjang melibatkan analisis, evaluasi, dan juga kreasi. Kemudian menyediakan media dan sumber belajar yang menarik dan juga variatif. Nah, dapat menggunakan simulasi, video, atau permainan edukatif yang memicu keterlibatan siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Nah, bisa juga dengan memberikan sumber belajar yang relevan untuk eksplorasi lebih lanjut. Kemudian bisa dengan memberikan umpan balik yang membangun atau yang dapat memotivasi siswa. Ketika mengevaluasi tugas, berikan umpan balik spesifik yang menunjukkan bagaimana siswa tersebut dapat memperbaiki pemahaman dan juga kemampuan analitis siswa tersebut. Kemudian bisa juga dengan melatih siswa berpikir kritis dan juga reflektif. Fasilitasi diskusi kelompok tersebut atau debat dengan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Bisa juga dengan meminta siswa untuk mengflasifikasikan atau merefleksikan proses belajar mereka, misalnya melalui buku teks yang soal sebelumnya saya bahas dan lain-lain. Kemudian soal yang nomor 5 atau terakhir itu tentang bagaimana kendala dari mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran yang sering dihadapi guru. Kemudian bagaimana sih solusi aplikatif untuk dapat mengatasi dari kendala-kendala atau hambatan yang tadi. Nah, kendala yang pertama itu tentang kurikulum padat. Nah, kurikulum padat ini sehingga banyak guru yang merasa tertekan untuk menyelesaikan materi kurikulum yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, sehingga sulit untuk menyisipkan nilai-nilai karakter pada kurikulum tersebut. Kemudian solusinya itu dapat mengintegrasikan nilai karakter tersebut dalam materi. Nah, yang pertama itu identifikasikan dulu nilai-nilai karakter yang dapat diintegrasikan ke dalam topik atau materi yang sudah ada atau yang sudah ditentukan tadi. Contohnya itu seperti saat mengajarkan tentang kerjasama dalam proyek kelompok. Nah, tekankan nilai-nilai karakter itu seperti empati, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Itu juga kan termasuk nilai-nilai karakter pada siswa. Kemudian pembelajaran dapat dengan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Gunakan proyek ini untuk memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, nilai-nilai karakter ini seperti kerjasama dan juga komitmen dapat diterapkan secara praktis ataupun tanggung jawab itu juga sudah termasuk. Kemudian kendala yang kedua itu kurangnya sumber daya dan juga materi. Kurangnya sumber daya dan materi ini, guru seringkali tidak memiliki akses ke sumber daya yang mendukung pelajaran nilai-nilai karakter secara efektif. Nah, solusinya ini dapat pengembangan materi sendiri. Nah, guru juga dapat mengembangkan materi sendiri dengan cara membuat materi ajar yang mencakup nilai-nilai karakter. Contohnya itu seperti membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian poster, dapat membuat video juga yang menggambarkan berbagai nilai karakter dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari siswa itu sendiri. Kemudian solusinya itu berkolaborasi dengan stakeholder, melibatkan orang tua, masyarakat, dan organisasi lokal seperti Karang Taruna, IRMAS, dan lain-lain untuk menyediakan sumber daya atau kegiatan yang dapat membantu dalam penguatan nilai karakter di sekolah. Kemudian kendala selanjutnya itu
ketidaktahuan atau kurangnya pelatihan, dan itu bisa juga dengan keterbatasan dari pengetahuan guru. Memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengajarkan beberapa guru mungkin merasa tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa secara efektif. Nah, solusinya itu bisa dengan pelatihan ataupun workshop. Mengadakan pelatihan atau workshop tentang mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran. Ini dapat mencakup teknik pengajaran, strategi penilaian, dan bagaimana cara menilai perkembangan karakter pada peserta didik atau siswa itu sendiri. Kemudian bisa dengan mentoring atau kolaborasi. Nah, bentuk kelompok belajar atau mentoring antara guru yang sudah berpengalaman dan juga guru yang masih kurang dukungan. Ini dalam mengintegrasikan karakter. Diskusi tentang praktik terbaik dalam memberikan wawasan berharga tersebut. Yang dapat saya simpulkan itu, dengan mengenali kendala-kendala ini dan menerapkan solusi yang tadi saya sebutkan juga, guru dapat lebih efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran, sehingga membantu siswa tidak hanya dapat aspek akademik saja, tapi juga dapat pengembangan karakter diri mereka sendiri atau diri siswa itu sendiri.